Untuk pertama kalinya, NASA menemukan eksoplanet dengan ukuran yang mirip, zona yang mirip, atmosfer yang mirip dengan bumi. Akankah planet ini menjadi planet selanjutnya yang akan ditempati oleh umat manusia? Berikut ini adalah planet baru untuk hidup umat manusia dan eksplorasi test mission oleh NASA setelah yang satu ini. Well, pada kesempatan kali ini kita akan membahas misi tes oleh NASA yang akhirnya untuk pertama kalinya NASA mendapatkan planet percontohan yang mirip sekali dengan bumi. Seberapa mirip planet ini? Bisa dibayangkan, planet ini memiliki ukuran yang mirip dengan bumi, sedikit lebih besar, kemudian zona planet ini juga mirip dengan bumi, yaitu berada di zona habitable dan memiliki atmosfer yang mirip seperti bumi. Wow, kayaknya bakal jadi planet next ya untuk manusia sendiri. Well, tapi seperti biasa, jika kita menemukan planet yang mendukung adanya kehidupan, pasti kita selalu bertanya-tanya, apakah di sana, di planet yang baru ini, ada kehidupan juga? Adakah makhluk hidup yang mirip seperti kita? Atau adakah orgasme yang hidup? Maksudnya, mikroorganisme yang hidup di sana? Karena bisa saja jika ada kehidupan di sana, kita yang datang ke planet itu dikira ancaman oleh makhluk yang hidup di sana. Well, namun itu semua masih cukup jauh karena pada dasarnya planet ini hanya, ya kita tahu si tes ini hanya mengeksplorasi secara permukaannya saja, belum jauh lebih dalam. Jadi nanti si misi tes ini perlu mempelajarinya lebih dalam lagi untuk menjawab semua pertanyaan ini. Well, tapi bukan itu yang akan kita bahas. Kita akan membahas tentang penemuan planet yang mirip dengan bumi. Seperti apa planetnya? Planet ini bernama TOI 700D atau 700D dalam bahasa Indonesia, dan planet ini terletak di konsentrasi Dorado. Berat planet ini bisa dibilang lebih berat sekitar 1,72 kali lipat dari berat bumi, dan untuk ukurannya sendiri ini lebih besar 1,19 kali lebih besar daripada bumi. So, bisa dipastikan planet yang satu ini ukurannya memang mirip dengan bumi, tapi ukurannya itu lebih besar dibandingkan bumi. Kemudian planet ini memiliki jarak dengan bumi sekitar ya kurang lebih 100 tahun cahaya dari bumi, dan ini masih kebilang deket ya kalau dibandingkan dengan eksoplanet yang lainnya. Soalnya eksoplanet yang lainnya itu lebih jauh jaraknya, ribuan bahkan jutaan tahun cahaya dari bumi. Kemudian planet ini berada di habitable zone, dan planet ini planet ketiga dari bintang induknya sama seperti bumi. So bisa dibilang planet ini literally mirip banget dengan bumi. Planet yang mengorbit bintang Katai. Dari info yang gue dapat dari NASA Gov sendiri, planet ini adalah salah satu atau satu-satunya planet yang berada di zona habitable yang berada di sistem tata surya TOI. Planet ini juga ada di posisi ketiga setelah TOI 700b dan TOI 700c. Ya kan mirip sama bumi. Bumi juga ada di posisi ketiga setelah Merkuri dan Venus. Kemudian bumi. Jadi matahari, Merkuri, Venus, dan bumi. Nah, kalau misal di sistem tata surya kita itu nama bintang utamanya matahari, maka di planet yang satu ini sebutannya itu adalah bintang TOI atau bintang Katai yang diberi nama oleh NASA itu TOI gitu. Karena memiliki banyak kesamaan dengan bumi, maka planet ini juga memiliki jalur lintas orbit yang sama seperti bumi. Jadi untuk sekali mengorbit matahari gitu, kalau di bumi kan kita perlu waktu sekitar 28 atau 30 atau 31 hari. Jadi di planet TOI ini perlu 37 hari kayak gitu. Ya 37 lah, agak lebih sedikit gitu. Jadi nanti kalau misal kalian hidup di planet TOI, nanti kalendernya ada ukuran 37 gitu. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 37. Keren kan? Lebih panjang gitu. Planet TOI ini berada di zona habitable.
Nah, dari tadi gue cerita terus tentang planet ini berada di zona habitable. Apa sih sebenarnya zona habitable itu? Jadi, for your information, everybody, zona habitable itu adalah zona untuk planet yang berada pada posisi yang sesuai untuk mensupport atau menopang adanya kehidupan gitu. Jadi, si planet ini posisinya itu kalau misal ini matahari gitu, dia nggak terlalu dekat dengan matahari dan juga dia nggak terlalu jauh dengan matahari. Kenapa? Soalnya gini, kalau misal satu planet itu terlalu dekat dengan matahari atau bintang induknya, dia bakal panas karena menerima panas dari matahari gitu. Jadi kalau misal dia berada jauh, misal di sini gitu, nah dia bakal dingin planetnya, jadi nggak bisa menangkap pancaran matahari gitu. Jadi planet ini tuh cenderung lebih dingin. Jadi kalau dekat itu cenderung lebih panas, tapi kalau jauh dia cenderung lebih dingin kayak gitu. Jadi pada penemuannya, jadi planet si TOI 700D ini sebenarnya ada cerita di awalnya dia sebelum si NASA ini dapat bisa mengetahui gitu. Nah, jadi si NASA ini meluncurkan satelit yang dinamakan TESS dan misinya itu diberi nama TESS Mission, yaitu satu-satunya yang mencari planet-planet mirip dengan bumi dari sisi ukuran, dari sisi atmosfer, dan dari sisi zona habitable. Sebenarnya misi TESS ini udah dilakukan pada tahun 2018 dan sampai sekarang. Jadi sebenarnya si TESS mission ini udah banyak menemukan planet-planet yang ukurannya seperti bumi, cuman hanya saja dia tidak berada di zona habitable. Kayak sekitar ada 17 planet kalau nggak salah dia udah temuin. Tapi pada tahun 2020 kemarin si mission TESS ini baru menemukan satu planet yang memang mirip seperti bumi dan berada di zona habitable. Jadi dari 17 kali penemuan yang mirip seperti bumi kayak gitu. Dan ini juga ada kemungkinan bisa ditempati oleh manusia gitu, kata NASA. Tapi gue kan nggak tahu. Ini juga masih masih perlu kajian lebih dari sisi NASA-nya. Karena apa? Karena planet ini itu masih terbilang awam untuk bisa disebut planet yang baru untuk manusia. Karena apa? Karena memang dari sisi NASA-nya sendiri mereka bilang gitu kalau planet ini tuh kita baru taunya permukaannya seperti apa, keadaannya seperti apa, belum jauh lebih dalam. Siapa tahu kan di sana tiba-tiba ada zat kimia yang belum kita ketahui, dan misal kalau kita pegang zat kimianya tiba-tiba buntung gitu tangannya atau apa gitu, itu juga belum tahu sih keadaan di sana seperti apa. Dan kalau misal ada kehidupan kita bakal diancam, dikiranya kita alien lagi dari kehidupan dari sana. Nah, jadi sampai sekarang si TESS ini masih berusaha mencari tahu tentang planet ini lebih lanjut lagi. Karena planet ini, ya tadi gue bilang kan, masih terlalu awam untuk dipastikan dapat dihuni oleh manusia. Namun, setidaknya dari sisi kemiripan dan sifatnya planet ini sudah memenuhi kriteria di mana planet ini bisa ada kemungkinan untuk menumbuhkan kehidupan atau menopang kehidupan, atau dalam bahasa Inggris kerennya life support gitu. So ya who knows gitu kalau misal nanti di kemudian hari kita oleh pemerintah disuruh pindah ke planet yang satu ini, dan nggak tahu nanti bakal jadinya seperti apa. Tapi kedepannya seperti apa juga kita belum tahu, soalnya dari sisi NASA pun belum mengumumkan informasi lebih mengenai planet TOI ini gitu guys. Jadi menurut kalian kalau misal kalian mau dikirim ke planet TOI 700D ini, persiapan apa sih yang bakal kalian lakukan untuk perjalanan pindah planet? Tulisin di kolom komentar di bawah ini ya. Nanti ditunggu, nanti kita bakal diskusi. Oke? Nah, mungkin itu aja mungkin dari sisi astronomi mengenai planet TOI ini. Dan ya gue juga di sini masih menunggu sih berita lanjutan dan informasi lanjutan tentang planet TOI ini. Apakah memang benar-benar bisa untuk ditinggali, atau ya memang kita harus cari di tempat lain gitu. Tapi sebenarnya masih banyak sih planet yang bisa dihuni kayak gitu. Kalian juga bisa nonton video-video yang lain yang pernah gue bahas, video-video lama. Itu juga pernah bahas tentang planet yang mirip kayak bumi. Nanti linknya ada di deskripsi di bawah juga, oke?
Nah, mungkin itu aja untuk video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan video yang satu ini, dan semoga kalian juga sekarang jadi lebih tahu, lebih tambah banyak wawasannya tentang planet Toy 700D ini gitu. Kedepannya seperti apa? Nanti gue bakal bikin video lanjutan kalau misal NASA udah ngeluarin berita terbarunya mengenai planet Toy 700D ini. So, gue Toms beserta rekan kerja tim redaksi Bicara Indonesia pamit sekian, undur diri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Bye. Stay curious. Don't forget.